Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Jadi semangat terus, oke? Kita sama-sama belajar ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang golongan orang-orang yang diam ya. Ada 7 golongan orang-orang yang diam. Nah, diam itu emas, diam itu baik, diam itu menghindari konflik, ya kan? Daripada kita berdebat dengan orang lain atau dengan seseorang yang bermasalah dengan kita atau kita sedang berhadapan dengan berbagai masalah. Jadi diam juga bisa merupakan sebuah solusi ya kan, daripada kita memancing keributan dengan berdebat kan. Namun ketahuilah bahwa fase atau golongan orang yang diam itu terbagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama, ada orang diam, tapi ini tentang kejiwaan ya. Saya tidak membahas tentang syariat atau misalkan tentang dohiriyah atau tentang perbuatan, tapi lebih kepada jiwa, karena ini adalah spiritualitas Islami ya. Jadi saya akan membahas tentang keadaan batin kita atau ahwal, atau misalkan tentang keadaan jiwa kita. Nah, yang pertama, orang yang diam, tapi diamnya itu dipenuhi dengan kemarahan dalam jiwanya. Nah, itu tentu masih tersesat dan dalam pandangan Allah itu masih tercela atau masih terhijab, karena memang diamnya itu memendam amarah gitu kan. Jadi mulut diam apalah artinya kalau hati kita marah gitu, berarti kan hatinya rusak gitu. Nah, ini adalah golongan yang terendah karena memang dipenuhi dengan jiwa yang amarah. Nah, yang kedua adalah orang yang diam tapi mencoba menahan amarah. Artinya masih marah tapi dia ditahan. Dia sudah menyadari, di fase ini sudah menyadari bahwa marah itu tidak baik gitu. Marah itu tidak baik, sehingga hati yang marah itu coba dia tahan, coba kendalikan agar sebisa mungkin tidak sampai marah hatinya gitu, jiwanya ya. Nah, kedua golongan ini masih tercela dan masih termasuk ke dalam golongan yang terendah karena memang masih terhijab dalam pandangan Allah. Nah, yang ketiga, orang yang diam tapi penuhi keluh kesah. Dia sudah tidak marah lagi dan dia sudah mampu menahan amarahnya, namun hatinya berkeluh kesah. Jadi di dalam hatinya itu, kenapa begini, kenapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu, why, kunaon gitu kan. Nah hakitu gitu kan. Emang gue pikirin, tapi dipikirin terus, tapi ngeluh terus dalam hatinya gitu. Nah, itu golongan yang ketiga tentu lebih baik keadaan batinnya daripada golongan yang kedua dan yang pertama tersebut, namun tetap masih terhijab dalam pandangan Allah, juga masih tercela gitu karena jiwanya masih belum berbenah gitu. Jadi benahnya itu ya masih little by little gitu kan, masih sedikit-sedikit gitu, namun masih terhijab ya. Nah, kita perlu menyadari hal ini. Kenapa saya jelaskan di sini? Agar jiwa kita itu berbenah, agar kita mengetahui fase kita itu ada di mana, keadaan jiwa kita itu ada di mana. Jangan-jangan kita masih belum berbenah gitu kan. Nah, yang keempat, yang keempat ini dia diamnya itu ya sudah tidak marah, sudah bisa menahan amarah, dan juga
tidak terus-terusan berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah ini ya mungkin masih adalah sedikit ya. Itu hal itu wajar karena kita manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, tapi keluh kesahnya itu ya tidak terus-menerus seperti golongan yang ketiga tadi gitu. Nah, golongan yang keempat ini adalah orang yang diam namun hatinya dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin. Nah, golongan keempat ini juga terbagi ke dalam beberapa golongan, namun saya persingkat dan saya bahas masuk ke kategori golongan keempat saja ya. Artinya orang yang diam dan dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin, bisa jadi orang itu diam namun hatinya ikhlas atas permasalahan yang terjadi, atau dia menahan amarah, dia tulus ikhlas menerima permasalahan itu dengan penuh kesabaran, atau juga dia bertawakal atas permasalahan yang menimpanya, dia tetap bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah lah dia menggantungkan kehidupannya, menggantungkan permasalahannya, menggantungkan harapan, menggantungkan segala sesuatunya, berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia bisa jadi orang diam ini dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin dengan makom ridho, artinya dia ridho atas permasalahan atau ujian atau apapun yang ditetapkan oleh Allah kepadanya gitu. Jadi golongan yang keempat ini sudah bagus, sudah mulai berbenah, namun pembenahan batinnya itu juga tingkat-tingkatan tergantung makom jiwa yang ia pijaki. Ikhlaskah, sabarkah, ridhokah gitu kan, atau tawakalkah? Nah, itu masing-masing hanya jiwa kita yang mengetahuinya, jiwa kita sendiri yang bisa menilainya, karena masing-masing jiwa itu tidak bisa kelihatan oleh orang lain kecuali kita yang merasakannya gitu kan. Ada di fase mana ya, silahkan kita semuanya berintrospeksi diri gitu kan. Kalau marah itu kita mencoba diamnya itu ada di fase mana gitu ya. Jadi untuk bahan renungan ya. Nah, yang kelima ini adalah lebih baik keadaan batinnya daripada empat golongan yang tadi. Jadi orang yang kelima ini dia diam, dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin, juga dia juga bertafakur, berpikir, mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi tidak hanya dipenuhi dengan ibadah batin lalu masa bodoh begitu saja, tapi mencari solusi. Nah, ini keadaan batinnya itu lebih baik daripada empat golongan yang tadi ya, karena ada nilai plusnya disertai dengan tafakur, atau tafakur disertai dengan bermuhasabah diri dan sebagainya. Segala kebaikan itu ada di situ gitu, ibadah batin itu semuanya ada di situ. Nah, tentu golongan kelima ini adalah lebih baik ya. Jadi golongan kelima ini bisa dikatakan orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual yang naik kepada kesadaran jiwa, atau disebut kan spiritual awakening, ini spiritual awareness gitu, kesadaran jiwa yang kelima ini ya. Meningkat lagi ke yang keenam. Yang keenam itu sama fasenya itu dia diam, dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin disertai dengan tafakur, bermuhasabah diri, dan juga mencari solusi atas pemecahan permasalahan tersebut gitu kan, disertai dengan jiwa yang tenang gitu. Nah, di sini yang keenam ini memasuki makom al-nafs al-mutmainah, diamnya itu diam yang tenang gitu, dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin. Namun di sini juga semua aspek jiwa, semua keseluruhan jiwa bisa berada di sini, tidak peduli agama apapun, tidak peduli makom apapun, selama orang itu sudah memasuki al-nafs al-mutmainah dan dipenuhi ibadah-ibadah batin, tentu diamnya ini diam yang berkualitas. Namun yang keenam ini belum mengenal Allah, karena memang semua jiwa ada di sini gitu kan. Nah, tentu lebih baik karena ahli syariat pun bisa berada dalam fase ini gitu. Siapapun ahli tasawuf pun bisa berada di fase ini gitu. Jadi disertai dengan ketenangan jiwa. Orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang ikhlas, orang yang ridho,
itu juga belum tentu memasuki kawasan al-nafs al-mutmainnah. Kenapa? Karena ibadah batin mereka itu kadang-kadang hilang timbul. Jadi belum stabil, belum istiqomah selama belum memasuki al-nafs al-mutmainnah gitu. Jadi golongan keenam ini lebih baik daripada golongan yang kelima tadi. Karena memang jiwanya memasuki jiwa al-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang ya. Nah, dan ya tapi belum mengenal Allah, belum tentu sudah mengenal Allah gitu dalam fase ini. Nah, yang ketujuh ini orang yang diam tapi tahu ilmunya, diam tahu siapa yang bermasalah dan siapa yang dipermasalahkan. Diam tapi tahu siapa dia, siapa saya, siapa mereka. Diam tapi tahu gitu siapa yang dihadapi dan siapa yang menghadapi. Diam tapi tahu ilmunya. Dan yang ini adalah golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang diam tapi yang sudah di fase makrifat billah atau sudah mencapai makom syuhud atau musyahadah ya, bukan zuhud ya. Kalau zuhud itu kan ibadah batin yang menanggalkan nafsu duniawi dalam hatinya, dalam jiwanya. Tapi ini syuhud atau musyahadah, artinya mencapai makom penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya, atau orang-orang yang sudah mencapai makrifat billah, diam tapi tahu ilmunya gitu ya. Jadi golongan yang ketujuh ini adalah golongan diam best of the best gitu, terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi terbaik dari yang golongan yang keenam ini gitu ya. Semoga bisa difahami dan semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best.